Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas E Akuntansi Keuangan Lanjutan, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Tinjauan Literatur tentang Merger dan Akuisisi yang telah ditulis oleh Ade Chandra, DS Priyarsono, Nimi Sulbainarni, dan Roy Sembel. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Foni Melindawati, NPM 017, Jessica Barbara, NPM 023, Tiara Arif Kundarinanti, NPM 036, Brian Yafet, NPM 146, Riza Ahmadina, NPM 154. Terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah merger dan akuisisi, yang ketiga adalah teori utama merger dan akuisisi. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai latar belakang. Merger dan akuisisi merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan bisnis lainnya dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global mereka serta meningkatkan daya saing. Kegiatan merger dan akuisisi di dunia ini memiliki volume dan nilai yang besar dari beberapa komoditas utama seperti batu bara, logam industri, perak, seng, tembaga, baja, aluminium, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2018 terdapat nilai total transaksi merger dan akuisisi untuk sektor batubara dan logam itu mencapai 60 miliar USD dengan porsi terbesar pada komoditas batubara dengan volume transaksi sebanyak 320 transaksi. Kemudian merger dan akuisisi ini bertujuan untuk memperoleh teknologi baru, mengeksplorasi bisnis baru, dan menanggapi persaingan global. Sehingga sebelum melakukan merger dan akuisisi, perlu yang namanya kegiatan due diligence yang dilakukan oleh pembeli. Karena merger dan akuisisi ini merupakan aksi korporasi yang melibatkan investasi skala besar, memiliki risiko terutama dalam hal ketidakpastian harga komoditas pasar. Jadi dengan adanya due diligence itu atau uji tuntas, pembeli akan menentukan metode penilaian yang sesuai dengan pilihannya yang nantinya nilai perusahaan akan diserahkan kepada penjual untuk dinegosiasikan lebih lanjut. Metode penilaian antara penjual dan pembeli dapat berbeda, sehingga nilai perusahaan yang dihasilkan dapat berbeda juga secara signifikan. Kemudian menurut Haryani, Servianto, dan Yustika pada tahun 2011 terdapat manfaat-manfaat kegiatan merger dan akuisisi bagi perusahaan. Yang pertama adalah mendapatkan arus kas dengan cepat, memperoleh pendanaan dengan mudah, mendapatkan karyawan yang berpengalaman, mendapatkan pelanggan dalam waktu singkat, memperoleh sistem operasional dan administrasi yang matang, mengurangi risiko kegagalan bisnis, menghemat waktu untuk bisnis baru, dan meminimalkan risiko bisnis. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan melibatkan porsi saham minoritas atau akuisisi yang mengambil ahli manajemen pengendalian. Akuisisi yang dilakukan oleh pembeli lokal secara domestik umumnya memberikan keberhasilan yang lebih tinggi daripada investor asing. Mengapa? Karena mereka lebih mengetahui, lebih yakin juga tentang semua faktor dalam aset target. Yang berikutnya terdapat 2 jenis akuisisi berdasarkan motif dibalik kegiatan merger dan akuisisi, yaitu yang bersifat strategis dan yang bersifat finansial. Yang bersifat strategis artinya menjadi investasi jangka panjang yang biasanya merupakan bisnis yang masih memiliki hubungan atau bisnis yang terintegrasi dengan pemegang saham. Sedangkan merger dan akuisisi dengan motif finansial bersifat jangka pendek dengan harapan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali aset tersebut. Menurut Aluko dan Amido pada tahun 2005, ada 3 jenis merger dan akuisisi yang umum dikenal. Yang pertama adalah hubungan vertikal, yang mengacu pada proses merger akuisisi pada 2 perusahaan hulu dan hilir, di mana terjadi penggabungan antara produsen atau supplier dengan distributor, atau distributor dengan retailer atau penjual. Yang kedua adalah hubungan horizontal. Hubungan ini terjadi jika penggabungan tersebut melibatkan perusahaan yang saling bersaing atau kompetitor. Dan yang terakhir adalah hubungan konglomerasi, terjadi di mana satu induk perusahaan mempunyai banyak perusahaan lainnya di berbagai bidang. Merger dan akuisisi merupakan fenomena bisnis yang menarik untuk dikaji oleh banyak peneliti di dunia sejak tahun 1920-an.
Penelitian itu meliputi due diligence atau kegiatan uji tuntas sebelum penandatanganan pembelian saham suatu perusahaan. Kemudian merger dan akuisisi dapat menjadi opsi dalam kegiatan restrukturasi perusahaan yang dapat memberikan akses lebih kepada perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, penguasaan pasar atau pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing untuk menghadapi pasar dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 2 tentang merger dan akuisisi. Selanjutnya ada definisi dari merger dan akuisisi. Untuk merger sendiri yaitu penggabungan satu atau lebih perusahaan dengan perusahaan lain di mana salah satu dari perusahaan tersebut ditutup. Selanjutnya untuk akuisisi yaitu perpindahan kepemilikan saham atau aset suatu perusahaan karena dibeli oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada pengelompokan merger dan akuisisi berdasarkan sifat pengendalian. Yang pertama ada investasi dengan kendali, yaitu investasi yang memungkinkan pembeli atau biasa disebut sebagai induk perusahaan untuk melakukan kontrol atau kendali atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Kontrol atau kendali ini terjadi apabila induk perusahaan mempunyai lebih dari 50% saham. Selanjutnya, yang kedua ada investasi tanpa kendali, yaitu investasi di mana induk perusahaan tidak dapat melakukan kendali atau kontrol atas keputusan yang ada dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan induk atau pembeli atau induk perusahaan ini memiliki kurang dari 50% kepemilikan saham. Selanjutnya, ada pengelompokan merger dan akuisisi berdasarkan alasan dilakukannya tindakan korporasi. Di sini ada 5. Yang pertama, merger dan akuisisi horizontal. Untuk merger dan akuisisi horizontal sendiri yaitu suatu perusahaan bergabung pada perusahaan lain dalam satu industri yang sama. Selanjutnya, biasanya dalam merger dan akuisisi horizontal ini terjadi antara sesama pesaing atau sesama perusahaan menawarkan barang atau layanan yang sama. Tujuan dari merger dan akuisisi horizontal ini yaitu menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih luas atau lebih banyak. Contohnya yaitu penggabungan antara Coca-Cola dengan divisi minuman Pepsi. Selanjutnya yang kedua ada merger dan akuisisi vertikal. Merger dan akuisisi ini terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Contohnya perusahaan mobil yang bergabung dengan pemasok suku cadang, kemudian sehingga perusahaan mobil ini memiliki kontrol kualitas terhadap proses pembuatan. Selanjutnya yang ketiga ada merger dan akuisisi konglomerat. Merger dan akuisisi ini terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang terlibat dalam suatu aktivitas bisnis tetapi tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Di dalam merger dan akuisisi konglomerat ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama murni dan campuran. Merger konglomerat murni melibatkan perusahaan yang tidak memiliki kesamaan, sedangkan untuk yang campuran melibatkan perusahaan yang mencari perluasan pasar atau perluasan produk. Contohnya yaitu penggabungan Walt Disney Company dan American Broadcasting Company. Yang keempat ada ekspansi pasar atau merger perluasan pasar. Merger ini terjadi apabila perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki produk atau jasa yang sama tapi berjalan di
melakukan usaha di pasar atau di tempat yang terpisah. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan yang bergabung ini memperoleh akses pasar yang lebih besar atau lebih luas. Contohnya yaitu Bank Mandiri yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa bank lain seperti Bank Pembangunan Indonesia, Bank Bumidaya, kemudian Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Selanjutnya yang kelima ada ekspansi produk atau merger perluasan produk. Merger perluasan produk ini terjadi ketika suatu perusahaan itu bergabung dengan perusahaan lain dengan produk ketika produknya ini saling terkait dan beroperasi di pasar yang sama. Contohnya yaitu akuisisi Mobilink Telekom Inc. oleh Broadcom. Sistem Broadcom ini menangani pembuatan sistem dan chip perangkat keras jaringan area pribadi Bluetooth dan LAN nirkabel. Mobilink Telekom Inc. bergerak di bidang pembuatan desain produk yang ditujukan untuk handset yang dilengkapi dengan sistem global untuk teknologi komunikasi seluler. Saya Tiara Arif Gundarinanti, NPM 1901301036. Di sini saya akan menjelaskan dari 2.3 tentang motif merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi menurut para ahli yang pertama dari Tamu Shonen dan Duksai Telet pada tahun 2009, lalu dari Snow pada tahun 2011, lalu Gauhan pada tahun 2007, serta Gupta pada tahun 2012. Menurut Tamu Shonen dan Duksai Telet pada tahun 2009, menyatakan bahwa ada beberapa macam motif di balik kejadian merger dan akuisisi dari sisi pembeli. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk tumbuh, terutama di pasar yang dikendalikan, dan tidak memiliki pilihan untuk berekspansi ke pasar baru. Yang kedua, ada perusahaan merasa sudah berada pada poros pertumbuhan bisnis, sehingga perlu melakukan pengembangan bisnis melalui merger dan akuisisi. Yang ketiga, kurangnya manajemen dengan kemampuan kepemimpinan yang baik dan melihat potensi kepemimpinan yang baik di perusahaan sasaran. Yang keempat, karena kurangnya akses permodalan. Yang kelima, karena terdapat kompetisi yang baru. Yang keenam, kebutuhan finansial oleh investor atau pemegang saham. Lalu, menurut Snow pada tahun 2011, yang pertama, perusahaan membutuhkan modal untuk berkembang, sehingga dapat menjual satu atau lebih asetnya yang baik dan tidak produktif. Yang kedua, ingin mendiversifikasi bisnis dengan melepaskan aset yang tidak diinginkan. Uang yang diperoleh akan diinvestasikan di sektor bisnis yang ditargetkan. Yang ketiga, mencari rekan kerja atau partner bisnis dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat didasarkan pada pengayaan kompetensi, ketahanan modal, dan kebutuhan jaringan usaha yang dimiliki rekan-rekannya. Yang keempat, membersihkan pembukuan keuangan dari hutang karena mendapat uang yang segar. Kelima, mengalihkan exposure hukum atau pajak kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, sementara itu, beberapa alasan pembeli melakukan tindakan merger dan akuisisi. Yang pertama, karena ingin menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan memperluas bisnis. Yang kedua, karena akses pasar atau produk baru. Ketiga, menerapkan integrasi vertikal. Keempat, manfaat dari skala ekonominya. Yang kelima, membeli perusahaan pesaing agar penguasaan pangsa pasar meningkat. Lalu menurut Gauhan pada tahun 2007, kegiatan merger dan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, mendapatkan imbal hasil atau return yang lebih baik dalam bidang usaha yang sama atau diversifikasi dan atau perluasan usaha melalui merger dan akuisisi lintas batas, mendapatkan sinergi baik operasional maupun finansial.
serta mendapat manfaat dari skala ekonominya. Lalu menurut Gupta pada tahun 2012, terdapat 3 motif di balik merger dan akuisisi. Yang pertama, motif sinergi. Motif sinergi disertai alasan untuk mencari pertumbuhan bisnis, skala operasional yang lebih besar, persaingan pasar, integrasi baik di belakang ataupun di depan, sinergi, peningkatan kompetensi, diversifikasi, pengurangan risiko bisnis, penyeimbang siklus produk, memasuki pasar atau produk yang baru. Lalu motif yang kedua yaitu motif keuangan. Motif keuangan yang terdiri dari investasi karena ada kelebihan dana, memperoleh kapitalisasi pasar yang lebih besar, mengurangi biaya, perencanaan pajak atau mencari manfaat pajak, penciptaan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, terdapat motif organisasi. Setidaknya ada 2 kelompok pembeli dalam merger dan akuisisi, yaitu strategic buyers yang membeli perusahaan dengan alasan mencari sinergi operasional, dan perusahaan private equity yaitu perusahaan pengelola dana yang berinvestasi karena mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Yang ketiga, teori utama merger dan akuisisi. Sejarah singkatnya, merger dan akuisisi tidak dapat dipisahkan dari teori utama investasi. Teori investasi pertama kali dikembangkan oleh Williams pada tahun 1930 dalam jurnalnya yang berjudul The Theory of Investment Value. Dalam melakukan merger dan akuisisi, perusahaan atau manajemen pembeli memiliki berbagai motivasi di balik tindakan mereka. Penelitian tentang motivasi ini telah dilakukan sejak lama dan telah menghasilkan beberapa teori yang terkenal di dalam dunia akademis. Namun, tidak ada teori yang benar-benar dapat menjelaskan keseluruhan tentang motivasi merger dan akuisisi hingga saat ini menurut Wang Yerin pada tahun 2011. Teori merger dan akuisisi yang paling populer yaitu yang pertama teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz pada tahun 1952. Lalu yang kedua, teori keagenan yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1973, Jensen dan Mackling pada tahun 1976, lalu kemudian dikembangkan oleh Amihud dan Lev pada tahun 1981. Yang ketiga, hipotesis hubris yang pertama kali diterbitkan oleh Roll pada tahun 1986, yang keempat, kutukan pemenang yang dikembangkan oleh Taylor pada tahun 1988, lalu yang kelima, terdapat hipotesis sinergi oleh Bradley et al. Pada tahun 1988, yang keenam, teori Q yang dikemukakan oleh Lang et al. Pada tahun 1989, lalu yang ketujuh, hipotesis misvaluasi yang dikemukakan oleh Slaver dan Fishney pada tahun 2003. Lalu yang ke-8, terdapat teori efisiensi oleh Wolf et al. Pada tahun 2011. Lalu yang ke-9, terdapat Dempapillis pada tahun 2018 dalam bukunya yang juga menjelaskan teori lain yaitu manfaat pajak dan kekuatan pasar. Yang pertama, teori portofolio. Teori portofolio menyatakan bahwa proses pemilihan portofolio dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tahap observasi yang mengacu pada pengalaman atau data masalah masa lalu, lalu diakhiri dengan kepercayaan pada portofolio tertentu yang ada. Tahap keduanya, yaitu ketika kepercayaan itu akan mengarah pada pemilihan portofolio yang tepat. Dalam penelitiannya, Markowitz menyatakan bahwa investor akan melihat 2 hal, yaitu tingkat risiko dan pengembalian investasi. Investor akan selalu memilih investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Lalu yang kedua, terdapat teori keagenan. Teori keagenan
menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satunya merupakan pihak yang mewakili pihak lainnya. Pihak lain adalah prinsipal atau pemangku kepentingan dalam perseroan adalah pemegang saham, dan pihak lain adalah pihak yang mewakili pemegang saham atau pengurus termasuk direksi perseroan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jensen dan McClellan pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa kepala sekolah akan mendapatkan hasil yang optimal jika mengeluarkan biaya keagenan. Agen dianggap tidak selalu mewakili kepentingan pemegang saham dalam perusahaan, sehingga agar agen lebih optimal dan mendukung penuh pemegang saham, biaya keagenan akan diberikan kepada manajemen yang terkait. Biaya keagenan ini juga mengikut hubungan antara agen dengan prinsipal untuk memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu teori agensi. Jadi, merger dan akuisisi itu dapat terjadi karena adanya kepentingan manajemen. Nah, kepentingan tersebut dapat berupa yang pertama, pengalaman mengelola jenis bisnis yang berbeda. Jadi, apabila terjadi kesuksesan, seorang direksi mengalami kesuksesan dalam mengelola bisnisnya, mungkin misalnya bisnis batu bara. Nah, kemudian dia akan termotivasi untuk mengembangkan pengalaman dalam mengelola bisnis lain, seperti misalnya bisnis tambang emas atau tembaga. Nah, selanjutnya adalah karena tambahan insentif atau bonus. Jadi, dengan adanya keberhasilan dalam mengelola bisnis, akan mendorong para pemegang saham untuk memberikan apresiasi kepada direksi atau manajemen yang berupa insentif atau bonus. Yang ketiga adalah untuk kebanggaan pribadi. Jadi, dengan adanya kesuksesan dalam mengembangkan sebuah bisnis, hal tersebut dapat menjadi poin tambahan dalam riwayat hidup kita dan mungkin dapat dibagikan kepada orang lain. Yang keempat, yaitu memperoleh lebih banyak akses atau pengaruh kepada pemegang saham. Jadi apabila kita sudah sukses sebelumnya dalam mengelola sebuah bisnis, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan seseorang terhadap manajemen. Jadi kita dapat lebih dipercaya untuk melakukan merger dan akuisisi. Nah, yang terakhir adalah kekuatan arus kas perusahaan yang besar. Jadi tidak baik juga apabila terlalu banyak uang tunai dalam sebuah perkembangan perusahaan. Dengan uang tersebut mungkin bisa digunakan untuk merger dan akuisisi. Selanjutnya ada teori hipotesis hubris. Teori ini dicetuskan oleh Rolf pada tahun 1986 dan menjelaskan bahwa adanya pengaruh psikologis dalam manajemen mengambil keputusan untuk merger dan akuisisi, terutama dalam hal mengenai harga beli perusahaan atau nilai perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa penyebab fenomena keangkuhan tersebut dapat terjadi. Yang pertama, adanya keinginan untuk memenangkan proses tender dengan cara apapun. Jadi apabila sebuah perusahaan memiliki arus kas yang besar, maka dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan ingin memenangkan tender dengan cara apapun. Dan hal ini dapat memungkinkan terjadinya yang namanya overbidding. Yang kedua, ada perusahaan yang memiliki financial leverage yang tinggi, yaitu memiliki arus kas yang besar dan plafon pinjaman yang tinggi sehingga tidak hati-hati dalam melakukan pengeluaran. Dan yang terakhir, adanya masukan dari tim merger dan akuisisi yang terlalu percaya diri terlepas dari risiko yang ada. Selanjutnya ada teori. Jadi hipotesis sinergi ini mengatakan bahwa perusahaan akan menghasilkan manfaat atau manfaat dalam bentuk sinergi apabila mereka bergabung daripada berdiri sendiri. Jadi di sini disebut
Sinergi maksudnya bersatu gitu. Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, keunggulan operasional. Jadi misalnya perusahaan A memiliki keunggulan yang berbeda dengan perusahaan B, maka ketika terjadi insiden, perusahaan tersebut dapat melakukan backup sehingga mereka dapat berjalan dengan selaras. Selanjutnya ada skala ekonomi yang besar. Maksudnya di sini diharapkan biaya produksi akan lebih rendah karena biaya tetap didistribusikan di antara kedua perusahaan. Nah, yang terakhir ada economic of scope. Maksudnya yaitu menggabungkan keunggulan masing-masing perusahaan untuk menciptakan pasar baru. Baik, selanjutnya ada teori Key. Teori Key ini mengatakan bahwa merger dan akuisisi akan menciptakan nilai rata-rata. Nilai ini diciptakan dari penempatan kembali aset target atau bisa juga dengan mengganti manajer yang tidak efisien dalam perusahaan target. Nah, perusahaan juga dapat menentukan dan memutuskan apakah dia ingin berinvestasi dalam peralatan baru atau membeli perusahaan yang memiliki peralatan tersebut dengan harga yang lebih rendah. Adalah teori misvaluation hypothesis. Jadi, menurut teori ini, untuk memperoleh sinergi dan keuntungan yang lebih pasti, disarankan untuk memilih aset atau perusahaan yang nilainya undervalued atau berada di pasar yang tidak efisien. Jadi, maksudnya di sini adalah membeli perusahaan dengan harga yang rendah, namun pembeli juga dapat melihat celah untuk meningkatkan parameter finansial atau operasional sehingga ke depannya nilai perusahaan akan berkembang atau meningkat dan memberi keuntungan. Selanjutnya adalah teori efisiensi. Teori ini mengatakan bahwa pasar dikatakan efisien apabila informasi yang tersedia di publik tercermin dalam harga saham. Pasar efisien ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pasar efisien yang lemah, kemudian pasar efisien semi kuat, dan yang terakhir pasar efisien yang kuat. Teori efisiensi ini kemudian berkembang dan menjadi cukup terkenal. Teori ini mengatakan bahwa dengan melakukan merger dan akuisisi, kita akan mendapatkan keuntungan berupa tenaga kerja yang terampil dan kompeten, manajemen yang mumpuni, teknologi yang lebih baik, akses promosi, dan pengembangan produk. Karena dengan melakukan merger dan akuisisi, dapat menciptakan aset yang melengkapi aset lainnya, serta dapat mengurangi biaya transaksi. Teori manfaat pajak dan kekuatan pasar. Jadi merger dan akuisisi akan menguntungkan dalam hal perpajakan karena di beberapa negara tertentu, contohnya seperti Australia, itu apabila sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu aset, laporan keuangan itu dapat dikonsolidasikan. Maksudnya di sini apabila salah satu perusahaannya mengalami keuntungan namun perusahaan lainnya mengalami kerugian, maka untuk pembayaran pajaknya akan dikurangi secara konsolidasi. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tertentu sebagai bagian dari program insentif untuk menarik investasi. Saya Brian Yafet Widyawira dengan NPM 190130101446. Di sini saya akan menjelaskan materi 3.1 tentang proses merger dan akuisisi. Menurut Snow, pada tahun 2011, ia mengungkapkan bahwa ada 12 langkah dalam proses merger dan akuisisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembeli mencari, mengumpulkan, dan kemudian melakukan analisa pada tahap awal terkait data yang tersedia mengenai target merger dan akuisisi yang diperoleh atau ditawarkan. Lalu yang kedua adalah pembeli membangun komunikasi dengan pemegang saham atau pihak manajemen merger dan akuisisi yang telah ditargetkan. Yang ketiga, pembeli akan menerima nota singkat tentang perusahaan yang ditawarkan atau biasa disebut sebagai teaser atau executive summary. Pada tahapan keempat, ketika pembeli menilai dari teaser bahwa target merger dan akuisisi ini layak, maka pembeli akan menandatangani perjanjian kerahasiaan atau biasa disebut sebagai non-disclosure agreement untuk
menerima data yang lebih detail mengenai merger dan akuisisi yang ditargetkan tadi. Yang kelima, pembeli akan melakukan analisa lanjutan terkait data yang lebih lengkap setelah non-disclosure agreement tadi ditandatangani. Dan yang keenam adalah mengirimkan surat minat kepada penjual berdasarkan data awal yang telah diperoleh tadi. Namun biasanya pada tahapan ini, sifatnya itu tidak mengikat. Berikutnya adalah tahapan yang ketujuh, yaitu menyelenggarakan rapat pengurus atau rapat pemegang saham. Lanjut ke tahapan yang 8, yaitu mengajukan proposal yang tidak mengikat. Di dalam proposal tersebut biasanya dinyatakan nilai yang ditunjukkan dari aset yang ditawarkan bersamaan dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Lalu, pada tahapan yang ke-9, melakukan uji tuntas. Nah, uji tuntas sendiri merupakan proses investigasi terhadap data-data atau fakta dari catatan keuangan perusahaan terhadap suatu investasi yang memiliki potensi menguntungkan. Pada tahapan yang ke-10, melakukan negosiasi, lalu membuat dan menandatangani perjanjian jual beli. Dan pada tahapan yang ke-11, melakukan transaksi penutupan, artinya transaksi telah resmi selesai dan aset telah berpindah tangan. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu pada tahap ke-12, penyesuaian pasca penutupan dilakukan dan integrasi bisnis bisa langsung dilaksanakan. Selanjutnya adalah materi 3.2 tentang uji tuntas sebagai analisis risiko. Dalam menerapkan strategi investasi merger dan akuisisi, pembeli akan dihadapkan pada risiko, baik yang terdeteksi selama proses transaksi maupun risiko yang baru diketahui setelah transaksi selesai. Ada berbagai macam definisi mengenai risiko yang telah diungkapkan oleh para ahli. Di antaranya adalah yang pertama, Oyemura dan Deventer pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa risiko merupakan volatilitas atau penyimpangan arus kas bersih dari suatu unit bisnis. Kemudian definisi yang kedua adalah menurut Moon pada tahun 2006, ia menjelaskan bahwa risiko merupakan ketidakpastian yang mempengaruhi sistem sehingga mempengaruhi fluktuasi nilai dan hasil suatu aset. Yang ketiga ada Jorion pada tahun 2007 mendefinisikan risiko sebagai volatilitas ketidakpastian hasil yang diperoleh yang dapat ditunjukkan dengan nilai aset, ekuitas, atau pendapatan. Dan yang terakhir, ada definisi dari Manurung. Ia mendefinisikan pada tahun 2017 mengenai risiko, yaitu sebagai kerugian yang dialami oleh suatu institusi karena ketidakjelasan kejadian yang akan terjadi di masa depan, di mana risiko dapat diukur dan diminimalkan. Sedangkan risiko dalam konteks merger dan akuisisi dapat berupa risiko keuangan, komersial, perpajakan, politik, dan lain sebagainya. Menurut Borens pada tahun 2010, ia mengungkapkan ada beberapa risiko utama dalam dunia pertambangan, yaitu yang pertama adalah risiko keuangan, di mana dana yang diperoleh dari ekuitas atau dari pinjaman memiliki risiko yang diharapkan dapat ditutupi oleh tingkat pengembalian investasi tertentu. Lalu yang kedua ada risiko perizinan. Dalam hal ini, izin dapat diperoleh dengan mudah atau bisa saja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga ada risiko geologi, terutama yang berkaitan dengan jumlah cadangan, sumber daya, kualitas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada risiko metalurgi, dan yang terakhir ada risiko negara tempat investasi tersebut. Seperti misalnya risiko politik, risiko geografis, risiko ekonomi, dan sosial, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk mengurangi atau mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko sebelum perjanjian jual beli saham ditandatangani,
Investor memiliki hak untuk melakukan proses uji tuntas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, oleh karena itu, menurut Reid pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa kegiatan uji tuntas di merger dan akuisisi ini dapat berguna untuk mempelajari potensi risiko dalam rencana merger dan akuisisi dengan menganalisis semua aspek, baik aspek masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Nah, hal yang sama juga diungkapkan oleh Wangerin pada tahun 2011. Ia berpendapat bahwa due diligence atau uji tuntas merupakan proses yang berfokus pada analisis risiko dalam merger dan akuisisi. Nah, lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa proses uji tuntas ini tidak hanya melibatkan tim internal perusahaan, tetapi juga melibatkan konsultan, penyedia jasa, akuntan, dan penyidik lainnya yang diharapkan dapat memvalidasi data, nilai, dan potensi sinergi dalam batas waktu uji tuntas yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait sebelumnya. Dalam proses due diligence yang ideal, tim internal perusahaan biasanya akan melibatkan beberapa departemen di dalam perusahaan yang bersangkutan. Misalnya saja seperti Departemen Keuangan, Departemen Pajak, Departemen Produksi, Komersial, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan departemen lainnya. Nah, keterlibatan konsultan atau pihak ketiga yang independen dalam melakukan due diligence tentu akan memberikan opini di luar opini tim internal perusahaan sehingga penilaian terhadap perusahaan yang akan dibeli menjadi semakin valid. Namun tentunya dengan menyewa konsultan akan ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan oleh pembeli. Namun perlu diingat bahwa uji tuntas ini pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengetahui risiko dan juga melakukan mitigasi sebelumnya yang akan dihadapi sebelum melakukan transaksi pembelian. Dan hal tersebut akan digunakan oleh pembeli untuk bernegosiasi dengan penjual. Hal tersebut diungkapkan oleh Brunner pada tahun 2004. Selain itu, informasi yang diperoleh selama due diligence juga penting. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka semakin detail analisisnya dan semakin baik risiko yang akan dipetakan. Begitu juga dengan kualitas data. Semakin tepat kualitas data, maka keputusan yang diambil juga akan semakin baik. Selanjutnya, pada tahun 2004, Easley dan O'Hara mengembangkan model yang kaitannya dengan pengeluaran biaya modal pada saat merger dan akuisisi. Nah, model yang dikembangkan tadi menunjukkan bahwa investor atau pembeli yang memiliki informasi tambahan di luar informasi yang diberikan kepada publik biasanya akan mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang hanya mendapatkan informasi secara bebas, yang tanpa perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan tadi. Nah, investor yang tidak memiliki informasi yang lebih detail dan kurang akurat akan mengakibatkan tingginya risiko dan hasil investasi kemudian menjadi lebih rendah. Dengan demikian, model yang dikembangkan oleh Easley dan O'Hara pada tahun 2004 tadi menunjukkan bahwa pengembalian yang lebih tinggi dan biaya modal yang lebih rendah dapat diperoleh apabila investor memperoleh informasi keuangan yang lebih berkualitas dan juga memperoleh pengungkapan-pengungkapan terkait informasi yang penting terkait perusahaan yang akan dibeli selama proses uji tuntas tadi. Sekian dari presentasi saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.